Jadi, pada suatu hari, Yesus mengunjungi Maria dan Marta. Jadi, adik-adik di rumah, siapa yang ingin kunjungi Tuhan Yesus? Angkat tangannya ya. Kakak mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Kakak mengajak adik-adik sekarang untuk lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan cerita, kiranya agar kami tetap tertib dalam mendengarkan dan menjadi pembelajaran di hidup kami, firman dan cerita yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jadi adik-adik, sebelum kakak melanjutkan ceritanya, kakak akan mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya di Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dan Yohanes 11 ayat 5. Diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nats Alkitabnya berjudul Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Yohanes 11 ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kakak akan melanjutkan ceritanya di mana Yesus mengunjungi Maria dan Marta. Bisa kita lihat ya adik-adik. Ini gambar di mana Yesus mengunjungi Maria dan Marta. Di sebuah rumah tinggallah dua orang ibu. Yang satu bernama Marta, yang lain bernama Maria. Marta dan Maria bersahabat dengan Tuhan Yesus. Pada suatu hari, Tuhan Yesus datang bertamu ke rumah mereka. Dengan gembira, Marta dan Maria menyambutnya. "Mari masuk Tuhan," kata mereka. "Silakan duduk." Tuhan Yesus masuk dan duduk di ruang tamu. Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan menemaninya. Maria yang duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bercerita banyak kepada Maria. Maria mendengarkan dengan baik-baik. Tuhan Yesus senang karena Maria mau duduk dan mendengarkannya. Tetapi di mana Marta sedang sibuk di dapur memasak makanan yang enak-enak untuk Tuhan Yesus. "Wah, Marta capai sekali. Mengapa Maria tidak mau menolong saya ya?" keluhnya. Marta pergi ke tempat Tuhan Yesus duduk. "Tuhan," katanya, "suruh Maria membantu saya." Jawab Tuhan Yesus, "Marta, Marta, kamu tidak usah sibuk-sibuk menyiapkan makanan. Aku juga ingin bicara denganmu. Duduklah di sini bersama Maria. Aku lebih senang," kata Tuhan Yesus. "Oh, baiklah Tuhan," jawab Marta. Ia meninggalkan dapur dan duduk bersama Tuhan Yesus. Ia baru sadar bahwa Tuhan Yesus datang untuk berbicara dengannya juga. Kalau ia sibuk terus di dapur, ia tidak dapat mendengarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin berkumpul dengan Marta dan Maria. Ia lebih senang jika Marta ikut duduk bersama-sama mereka, karena ia sangat mengasihi mereka. Tuhan Yesus juga mengasihi kita dan keluarga kita.
Ia mau datang di tengah keluarga kita. Tuhan ingin dekat dengan kita. Kita senang sekali karena kita tak pernah sendiri. Tuhan selalu di dekat kita. Nah, kesimpulan dari cerita tersebut adalah kita harus selalu percaya kepada Tuhan kalau Tuhan selalu menyertai kita. Setelah kita sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan ceritanya, kakak mengajak adik-adik di rumah untuk menghafal ayat hafalannya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Kakak ulangi ya. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita, sudah menghafal ayat hafalan, kakak mengajak adik-adik untuk lipat tangannya lagi dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, atas cerita dan atas ayat hafalannya. Kiranya firman-Mu, cerita dan ayat hafalannya menjadi pembelajaran di hidup kami. Berkatilah kedua orang tua kami di rumah, berilah kesehatan kepada mereka, kesabaran kepada mereka dalam mendidik kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau juga jauhkan kami dari virus corona. Terima kasih, hanya ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Dadah.